Kita lanjut ke halaman 365, Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Al-janaizu jam'u janazatin. Janaiz itu adalah jamak dari janazah, bil fathi, dengan di fathah jimnya. Jadi janazah itu adalah ismun lil mayyiti fin na'syi. Janazah itu adalah sebutan untuk mayit yang ada di dalam keranda. Jadi mayit, kalau mayit biasa ya mayit. Tapi kalau mayit ada dalam keranda, itu namanya janazah. Wa amma bil kasri, adapun dengan kasroh, jadi bukan janazah tapi jinazah, itu adalah ismun lin na'si wa huwa fi, itu sebutan untuk keranda. Jadi kalau jinazah itu adalah kerandanya, kalau janazah itu adalah mayitnya. Janazah mayit dalam keranda, kalau jinazah itu keranda yang di dalam mayitnya. Wakila al-aqs, dan dikatakan juga sebalik. Artinya janazah itu ada yang mengatakan itu berarti kerandanya, sebaliknya begitu. Wal maqsudu huna, dan yang dimaksud di sini, yakni dalam pembahasan ini adalah tajhizul mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa mempersiapkan mayit dari memandikannya, kemudian mengafaninya, kemudian mensolatinya, dan kemudian menguburkan. Jadi pembahasan penyelenggaraan jenazah. Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi, dan disukai untuk mengingat kematian dengan hatinya. Catatan kakinya wa yukthiru minhu, dan banyak-banyak mengingat mati. Apalagi lihat banjir bandang di Sumatera, satu kampung bisa hilang, langsung kena guyuran ini air. Masalahnya bukan sekedar air, bahwa kayu-kayu gelondongan habis. Jadi banyak mengingat kematian. Ketika di dalam tafsir ini ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Di antara penafsiran ahli tafsir adalah yang terbaik amalnya itu aktarukum lil mauti dzikran, yang paling banyak di antara kalian mengingat kematian. Wa ahsanukum isti'dadan, dan yang paling bagus di dalam mempersiapkannya. Jadi sunnah untuk ingat mati dan banyak mengingat mati. Kenapa? Li'annahu mu'inun ala imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Karena dengan ingat mati itu akan membantu seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau ingatnya gitu, ini mau berbuat maksiat, jangan-jangan saat maksiat mati. Dan banyak kasus begitu. Lagi booking, di booking orang mati. Beberapa kasus yang lalu. Berzina mati. Na'udzubillah. Korupsi mati. Atau berbuat maksiat mati. Termasuk perkara-perkara hati saat kondisi down, mati itu masuk dalam su'ul khotimah, mau meninggalkan dakwah, sudah punya ini dakwahnya, akhirnya punya tekad mau meninggalkan. Mati dalam kondisi itu mati dulu. Mati dalam saat hubbud dunya itu mati yang dulu, su'ul khotimah. Dalam Minhajul Abidin, walaupun levelnya itu di bawah mati kafir, tapi itu tetap saja mati yang kondisinya. Wal isti'dadu lahu bitaubah. Jadi selain banyak mengingat, harus mempersiapkan untuk mati itu dengan bertobat. Sikap tobat itu menyesal, ya, nadamu taubat. Jadi saat kita menyesal mati, nah itu mati bagus karena ada taubat di situ, walaupun level awal penyesalan. Wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini dhannihi billah. Dan orang sakit itu lebih utama, dia harus jadi banyak mengingat mati karena sakit. Meskipun banyak orang sakit itu ternyata umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Yang sehat luar biasa, imbah main badminton, ya ke sebelah mati. Banyak kasus begitu. Nah, kalau sakit itu lebih utama dia memberi wasiat. Kalau ada yang diwasiatkan, kemudian husnudzon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berharap saja sudah kalau sakit. Wa yukrahu tamannal mauti bila khaufi fitnatin fid. Dimakruhkan untuk berharap mati. Ada orang kadang sakit gini lebih baik mati saya. Ada problem merasa ingin cepat mati, berangan-angan mati itu makruh, nggak bagus karena sakit, karena banyak utang banyak utang ingin mati saja, tidak selesai karena setelah mati nanti tetap di akhirat akan diselesaikan hutang itu. Ketika Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad dain, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kekufuran dan hutang. Maka sahabat bertanya, apakah hutang itu setara dengan kekufuran? Maka Rasul katakan, iya setara. Dari sisi menghalangi orang masuk surga. Orang berhutang, orang kafir sama-sama tidak bisa masuk. Bedanya apa? Bedanya kalau orang kafir tidak bisa masuk surga selawasa, kalau orang berhutang itu tidak bisa masuk surga sebelum diselesaikan. Selesaikannya gimana? Itu ya nanti di akhirat. Ya, bisa jadi dibayar dengan amal kebaikan, bisa jadi dimaafkan oleh yang menghutangi, ya, bisa jadi dia disiksa dulu, tidak ada lagi untuk bayar, sudah kamu masuk neraka. Ya. Karena itu tidak boleh ya, punya hutang numpuk terus berpikiran ingin mati, pikir bunuh diri dan sebagainya. Tapi kalau di sini khawatir fitnah dalam hal agama, boleh dia berharap mati. Baik aku mati saja lah ini, kalau tidak ini nanti susah agamaku. Tidak apa-apa kalau begitu. Lanjutannya adabul muhtadhar, adab-adab muhtadhar. Muhtadhar huwa man hadarahul mautu walam ya. Muhtadhar itu adalah yang kematian mendatanginya tapi dia tidak mati. Maksudnya orang hampir mati, muhtadhar. Orang parang-parang mati mungkin sudah ya dekat-dekat aja. Wa adabuhu, dan adab-adabnya adalah yang pertama yutja'ul muhtadharu ala jambihil aiman ilal qiblati. Dibaringkan ya, muhtadhar itu di atas lambung kanannya, sisi kanannya menghadap kiblat. Kalau ke sana berarti unjur menghadap kiblatnya. Ini miring di atas bagian sisi kanan. Itu kalau normal orangnya. Kalau orangnya sudah tidak karu-karuan ya sudah, kadang orang seperti ini agak susah diatur. Jadi kalau sudah lemah, tidak bisa apa-apa, miringkan ya, di atas sisi kanan menghadap kiblat. Fa ta'adzara ulqiya ala qafahu. Kalau kesulitan ya, maka diterlentangkan di atas punggung, biar terlentang saja. Wa wajhuhu wa musahu lil qiblah, sementara wajah dan telapak kakinya itu ke arah kiblat. Jadi kalau ini kiblat di sana, dimiringkan begini, ini bagian kanan. Atau kalau sulit, nah ini kaki diunjurkan ke sana, kepala dibantalin, ya, terlentang. Kalau bisa sholat, nanti sholatnya itu berarti menghadap kiblat dengan terlentang, yakin harus dibantalin supaya mukanya menghadap ke kiblat dan tali. Tidak boleh noleh-noleh. Kalau sholat terlentang, kalau sholat berdiri kan noleh tidak batal. Kiblat di sana, noleh ke sana tidak batal. Jadi kalau sholat terlentang, yang jadi patokan arah menghadap kiblat itu muka. Sehingga kalau noleh batal dia. Sholat terlentang. Jadi kalau sholat berdiri, yang jadi patokan itu dada. Di fikih begitu. Kemudian yang kedua, ayyulaqana syahadata birifqin. Ditalkin syahadat. Yakni baca la ilaha illallah. Ya, kecuali kalau orang kafir. Kalau orang kafir jangan ditalkin la ilaha illallah, tambahi Muhammadur Rasulullah supaya dia muslim. Karena kalau cuma la ilaha illallah saja, dia masih belum Islam. Jadi talqinnya 2 kalimat syahadat. Ini bagi yang kita punya musibah orang tua misalnya ternyata non muslim, coba nanti talqin itu di waktu-waktu akhir itu kalau mau berbunyi kan. Ya alhamdulillah, kita berharap meskipun tidak harus di akhir ucapan terakhir itu la ilaha illallah, tidak harus begitu. Karena apa? Nabi sendiri tidak begitu yang diucapkan. Beliau yang diucapkan terakhir itu apa? Bukan la ilaha illallah. Sebagian mengatakan tentang sholat, ngingetin umatnya untuk sholat. Wa ma malakat aimanukum, ingati itu budak-budak itu diperlakukan dengan baik. Artinya apa? Makna syahadat itu sudah menancap kuat. Yang intinya mati dalam keadaan bertauhid. Intinya di situ. Jadi ditalkin dengan lembut, wala yulahu alaih, tidak usah didesak, dipaksa-paksa. Cepatin.
malaikat sudah datang misalnya. Supaya apa? Enggak dia kemudian bosan. Kalau ngucapin itu terus ya bisa bosan. Tadi sudah, pas tadi sudah habis nafas. Wala yuqalu lahu qul. Jangan dikatakan qul, katakanlah oleh engkau. Enggak usah. Cukup la ilaha illallah, ditalqin pelan-pelan. Wal afdal talqinu ghairil waris. Yang afdal itu adalah talqin selain waris. Kemudian yang ketiga, ayyaqra'a indahu suratai Yasin wa Ra'd. Membaca di sisinya dua surah, yakni surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Ada hadis iqra'u Yasin ala mautaku. Bacakan Yasin kepada orang meninggal di antara kalian. Nah, ini sebagian ulama memahami orang sudah mati bacakan Yasin, sebagian lagi memahami orang mau meninggal bacakan. Di dua-duanya yang bagus, sebelum meninggal maupun setelah meninggal. Apa hikmahnya itu dijelaskan di catatan kaki nomor 1, yakni ya istimaluha ala ahwalil qiyamah wa ahwali. Surah Yasin itu kan mengandung keadaan hari kiamat dan gonjang-ganjingnya kiamat itu ada. Apa itu misalnya qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan ya wailana, celaka, man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami. Itu kan kondisi ditiup sangkakala ya, sangkakala yang kedua bangun itu. Maka dikatakan hadza ma wa'ada ar-rahman, ini yang dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan itu. Diceritakan bagaimana orang yang ingkar nasibnya, bagaimana penduduk surga. Nah itu ada di surah Yasin, sehingga harapannya dibacakan itu paham. Ini masalahnya kita ini kan kadang dibacakan itu tidak paham. Padahal itu hikmahnya itu di situ, makna surah itu. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ada di situ surahnya. Pada hari itu seseorang tidak akan dizalimi dan semua akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian amalkan, yang dilakukan. Tidak ada yang dirugikan, semua dibalas amalnya. Itu di surah Yasin banyak pelajaran di situ. Jadi membacanya di sini disunahkan jahar, dibaca keras supaya kedengaran, nggak usah bisik-bisik. Kemudian surah Ar-Ra'd. Kenapa baca surah Ar-Ra'd? Karena perkataan Sayyiduna Jabir bin Abdullah, ini bukan hadis ya, tapi ini bisa dibaca. Kata Jabir bin Abdullah itu, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Surah Ar-Ra'd itu menggampangkan keluarnya ruh. Jadi orang kok susah sekali ini hidup, kayak tidak hidup ya, meninggal tidak juga, bunyi ngorok aja misalnya, bacakan surah Ar-Ra'd. Agak jarang baca ini. Jangan lagi kepala pusing bacakan surah Ar-Ra'd. Atau lagi halakoh ngantuk sudah bacakan surah Ar-Ra'd. Itu bukan kepastian, tapi itu ya pengalaman para ulama. Yang keempat, ayu hasana dzannuhu billah. Hendaklah dia membaguskan dzannya kepada Allah, wa yuraghaba fit taubati wa kitabatil wasiyah, dan mentarghib, memotivasi, mendorong untuk tobat dan menulis wasiat. Jadi kalau ada wasiat tulislah, jadi motivasi untuk itu. Nah ini orang yang hampir meninggal, ya bagusnya diperlakukan ada 4 hal ini paling tidak. Baik, ini mungkin untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah berikan kita zuriat yang melaksanakan sholat, dan Allah ketika wafat kita diwafatkan dari kita yang terbaik, pikiran kita terbaik, semangat kita terbaik, amal kita terbaik, dan mudah-mudahan pula kesehatan kita baik, tidak meninggal, sehingga tidak bikin susah kita maupun orang lain. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.